warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Adil Fitril lagi dari kelas TI 49 akan melaksanakan rangkuman tentang fungsi transenden. Oke, sebagaimana kalimat di awal bahwa di sini itu adalah rangkuman, yang dimana rangkuman itu berarti tidak akan saya jelaskan panjang lebar, maka saya tuliskan saja poin-poin penting yang menjadi poin rangkuman itu sendiri. Oke, di sini kita akan merangkum. Jadi sekali saya bilang saya akan langsung tuliskan saja minusnya tanpa saya beberkan panjang lebar dari mana akan saya tuliskan saja. Oke, yang pertama sudah saya tulis di sini. Kita akan membuka sebuah fungsi fx sama dengan log u, di mana log itu adalah logaritma natural dari u, maka f aksen x-nya adalah 1/u dikali u aksen. Oke, ini yang pertama ya. Tadi sudah saya tuliskan. Saya kotakin di sini seperti ini. Oke, lalu pertanyaannya bagaimana jika u ini hanya sebatas x? Ya, kalau u ini hanya sebatas x, maka langsung aja kita tuliskan bahwa f aksen x-nya sama dengan 1/x itu sendiri. Mungkin di sini juga saya tidak akan berurutan menjelaskan karena yang penting rangkuman dijelaskan semua akan saya jelas semua, tapi tidak akan berurutan. Oke, lanjut. Di dalam catatan saya itu kita mempunyai bilangan e. Jadi jika kita mempunyai fungsinya itu ya, jadi sebagaimana yang telah dijelaskan juga dari awal sebelum saya rangkum ini, jadi di mana bilangan e ini adalah bilangan ulang ya. Jika kita mempunyai fungsinya itu x sama dengan bilangan e atau e pangkat u, maka sebenarnya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikali e pangkat u. Ini juga kita kotakan saja. Tidak saya jelaskan dari mana asal turunannya, cuma saya jelaskan saja rumus-rumusnya secara langsung ya. Oke, untuk yang kedua, untuk yang lainnya kurang lebih sama. Yang mungkin akan saya buatkan juga di sini. Nah, ini bentuk lain dari bilangan luar itu sendiri, dimana kalau kita punya fungsi fx sama dengan a dikali e pangkat n, dimana n ini adalah bilangan ataupun variabel, dimana a ini adalah koefisien dari e itu sendiri, maka turunannya akan sama. Maka dari itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini kan kita tahu ya, kalau turunan itu adalah pembalikan dari integral. Ini misalnya kita ambil kesimpulan seperti ini. Yang dimana berarti integral dari bilangan luar ini adalah dirinya sendiri juga. Nanti mungkin itu untuk lebih jelasnya saya jelaskan nanti. Di sini saya akan fokus dulu kepada kita mencari turunannya. Oke, lanjut. Di sini kita punya fungsi yang dimana fungsinya itu adalah a pangkat x ya. Jadi mungkin ini pertemuan sebelumnya pernah dibahas kalau turunan dari bilangan berpangkat adalah pangkatnya pindah ke depan dan pangkatnya berkurang 1. Itu bisa. Cuman kalau ketika kita membahas pangkat ini, itu akan menjadi sesuatu yang rumit, yang susah. Kita akan berkuat gitu kita. Nah, maka dari itu kita menggunakan turunan logaritmik, yang dimana turunan logaritmik ini menggunakan log atau logaritma natural. Tidak akan saya jelaskan dari mana asal muasalnya, karena ini hanya merangkum sekali lagi. Jadi
kita langsung aja turunannya a pangkat x itu sama turunannya adalah ketika kita punya fungsi a pangkat x, maka turunannya adalah a pangkat x dikali ln a. Itu untuk turunannya. Lalu bagaimana jika pangkat x ini adalah sebuah persamaan? Oke, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ketika kita mempunyai fungsi f(x) itu sama dengan a pangkat u, yang dimana u ini adalah sebuah fungsi, maka ketika kita turunkan lagi f(x)-nya sama dengan a pangkat u dikali ln a dikali aksen. Pangkatnya ini menjadi waksen di sini. Untuk contoh soal nanti akan saya jelaskan di akhir jika masih ada waktu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Mungkin kalau kita berpikir kalau soalnya ada sebuah fungsi lagi di sini, itu akan menjadi susah kalau kita menggunakan turunan seperti biasa, menggunakan turunan pangkat. Nah, makanya di sini kita menggunakan turunan fungsi logaritmi. Oke, kita lanjut ke turunan berikutnya. Nah, ketika kita mempunyai fungsi logaritma f(x) sama dengan basis logaritma x, maka turunannya adalah 1 per x dikali 1 per ln a. Dari mana itu rumusnya tidak akan saya jelaskan karena sudah pernah jelaskan, jadi ini hanya mampu merumus-rumusnya saja. Jadi aksen x-nya itu 1 per x dikali 1 per ln a. Oke, ini lagi pertanyaan ya, bagaimana jika ini tuh x-nya itu adalah sebuah persamaan? Oke, kita tuliskan di sini. Di sini kita lihat, jika kita mempunyai fungsi f(x) sama dengan a log u, maka turunannya adalah 1 per u dikali 1 per ln a dikali aksen. Aksennya turunan u di sini. Karena jika misalkan di sini adalah sebuah persamaan atau sebuah fungsi lagi, maka kita sepakatkan juga turunannya di sini. Oke, mungkin untuk turunan logaritmik dan turunan regular mungkin sudah selesai. Akan kita lanjut ke turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan bahwa asal muasal turunan inverse itu sudah dijelaskan sebelumnya, tapi saya tidak akan menjelaskan di sini, akan saya tuliskan saja rumus-rumusnya karena sesuai dengan kalimat di awal. Ini rangkuman ya. Di sini langsung saya tuliskan saja yang dimana f(x) itu mempunyai sin inverse dari u, dimana u nya ini mungkin sebuah persamaan. Saya langsung tuliskan saja, tidak saya buat 2 kali. Langsung saja, ini turunannya adalah 1 per akar dari 1 min u kuadrat dikali u aksen. Nah, ini dari mana? Pertanyaan dari ini kok seperti ini, kok dari mana? Seperti yang kita tahu kan di turunan di bawah turunan sebelumnya, kalau turunan sin itu adalah cos dan turunan cos itu adalah min sin. Lalu pertanyaannya ini hilang kemana? Ini sudah dijelaskan di bawah sebelumnya, jadi tidak bisa jelaskan lagi, mohon maaf sekali. Nah,
Lalu bagaimana dengan turunan cos inverse? Turunan cos inverse hanya kita tambahkan saja minus di depannya menjadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini turunan dari sin inverse dan cos inverse itu sama, hanya perbedaannya adalah pemberian negatif di sini. Jadi sin inverse, cos inverse rumusnya sama, hanya ada negatif untuk di cos inverse. Oke, mungkin saya akan membersihkan papannya terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Di sini saya akan menjelaskan turunan trigonometri lanjutan kan tadi baru sinus. Sekarang kita tadi baru sinus, sekarang tangen ya. Jadi di sini sudah ada tangen inverse dari turunan dari inverse adalah 1/1 ditambah u kuadrat dikali 2 sen. Lalu bagaimana kalau tangen sama, kita tambahkan saja negatifnya seperti ini. Sama, yaitu min 1/1 tambah u kuadrat dikali 2 sen, di mana bedanya hanya ini. Bedanya hanya terletak pada minus. Sinus dan kosinus sama, tangen dan kotangen sama. Maka selanjutnya adalah sekan dan kosekan pun akan sama. Oke, saya tuliskan. Oke, jadi di sini bisa terlihat jika kita mempunyai fungsi fx yaitu sekan aksen, maka turunannya adalah 1/, setelah dari u akar u kuadrat min 1 dikali u aksen. Nah, karena sekan ini samanya dengan kosekan, maka turunan kosekan pun sama, itu seperti ini. Untuk turunan dari kosekan inverse ini adalah sama dengan turunan sekan, dan kita tambahkan negatif di sini. Nah, negatif di sini adalah sebagai pembeda ya, tapi semua akan sama. Mutlak u dikali u kuadrat akar u kuadrat 1 dikali u aksen sama. Sinus dan kosinus, tangen dan kotangen, sekan dan kosekan. Oke, untuk membahas turunan-turunan sudah semua. Lalu akan kita kasih contoh seperti ini deh.
jika ada soal misalkan carilah turunan dari tan inverse ln x. Ya, oke. Kita langsung mulai kerjakan. Dimana kita ingat rumusnya itu seperti ini, maka langsung kita buat expression x-nya sama dengan langsung kita tulis berarti 1 per 1 ditambah ln x kuadratnya jangan lupa dikali. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal, turunan ln x adalah 1 per x. Aku langsung tulis 1 per x. Nah, jadi kan turunan ln x kan di sini tertulis UX ya. Berarti turunan dari ln x dong. Nah, turunan ln x kan sudah dibahas turunan x adalah 1 per x. Maka kalau dikalikan semuanya hasil akhirnya adalah 1 per 1 ditambah ln x kuadrat dikalikan dengan x. Nah, sebelum kita berlanjut ke integral, yang dimana integral itu adalah pemiripan, bukannya pemiripan, perbalikan dari yang tadi. Walaupun memang seharusnya tidak perlu dibahas, juga mungkin bisa ya. Tapi akan saya bahas, sebelum itu akan bisa hapus kembali depan tulisnya. Kita lanjut ke integral, tapi karena tadi saya bahas trigonometri yang terakhir, maka akan saya bahas dulu integral trigonometri. Nah, tapi untuk integral trigonometri ini, bukan integral inverse dan trigonometri yang tadi, hanya akan saya jelaskan sinus, tangen, dan sekant. Dan yang lainnya tidak perlu karena mirip-mirip. Oke, langsung mulai saja. Nah, ini untuk integralnya sinus inverse. Nah, jadi integral 1 per angka 1 min x kuadrat dx, yaitu cuma sin inverse x tambah c. Sedangkan yang tadi kita balikin lagi. Nah, kalau disinyalin gimana ya? Berarti sinyal cos seperti itu. Lanjut untuk tangannya. Untuk tangen 1 per 1 plus x kuadrat dx sama dengan tangen inverse x tambah c. Mau dibalikin aja. Terus gimana kalau sini 1 ya? Berarti itu jadinya kotangen. Nah, lanjut. Ini kalau 1 per mutlak x dikali akar x kuadrat 1 dx, integralnya ya itu sekant inverse x. Jadi intinya ini cuma dibalik-balikin dari fungsi turunan tadi, kalau dibalikin jadi integralnya. Jadi gitu. Ini untuk fungsi-fungsi yang tadi, sekarang kita balik, kan kalau turunan tadi dibalik integralnya, integralnya. Gimana kalau ini? Berarti kalau ini berarti dia kosekan. Untuk trigonometri ya gini aja. Trigonometri gini aja. Nah, baru sekarang kita lanjut ke yang lain. Misalkan kayak integral 1 per x. Nah, kita ingat bentuk yang menghasilkan 1 per x adalah tadi adalah ln. Yang tadi cuma kita balikin, integral 1 per x sama dengan ln x. Dimana integral itu adalah pembalikan turunan seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya. Terus lalu bagaimana misalkan kalau ada pangkatnya seperti ini misalkan? Misalkan integral dari a pangkat u du ya tinggal lantai dibalikin, berarti ini a pangkat u dibagi dengan ln a, itu logaritma a ditambah c, kan ini tidak ada batasnya, dia ada pertambahan c. Kalau ada batasnya nggak usah pakai pertambahan c. Nah, ini juga sama kalau misalkan ada integral yang tadi saya bilang integral pangkat x dx, ini ya, pangkat x lah. Integral pangkat x dx ya, pangkat x orang itu dirinya sendiri kok. Jadi kalau misalkan
integral ini seperti ini. Intinya integral ini semua itu adalah pembalikan dari fungsi turunan, yang dimana turunan itu kan pembalikan integral ya, jadi istilahnya bolak-balik. Integralnya itu kalau turunnya jadi itu diintegralin lagi balik lagi dia, jadi seperti ini saja. Maaf untuk dibalikan ber C. Jadi untuk seperti integral ini sebenarnya cukup kita memahami turunan ya, integral pun insya Allah mengikuti. Misalnya yuk bisa lihat di sini contohnya sama. Jadi integral ini hanya pembalikan dari inverse, bukan, maaf, integral ini hanya pembalikan dari turunan. Nah, bagaimana nih untuk contoh? Oke, di sini kita punya contoh sebagai berikut. Contoh soalnya seperti ini. Oke, saya akan memberikan contoh yang sudah pernah diberikan di kelas, akan saya tuliskan lagi. Misalkan kita kasih contoh seperti ini. Nah, jadi integral 15 bawah akar 2 per 2 dengan batas atasnya akar 3 per 2 1 per akar 1 min x kuadrat dx. Nah, kita lihat ini kan 1 per akar 1 min x kuadrat dx itu sinus inverse, maka ini dia akan langsung menjadi seperti ini dengan sinus inverse x, yang dimana x itu adalah 2 2. Nah, ini kalau kita masukin sin inverse-nya ke sini, kalau kita masukkan angkanya berarti itu menjadi sin inverse setengah akar 3 dikurangi sin inverse setengah akar 2, yang dimana itu semua adalah I per 3 dikurangi I per 4 sama dengan I per 3 dikurangi I per 4 dikurangi I per 12. Jadi integral dari akar 2 sampai akar 2 per 2 dari rumus ini adalah sin inverse x, tinggal dimasukin menjadi I per 12. Jadi gitu. Ini fungsi transform itu banyak hafalan, dimana kalau kita hafal rumusnya insya Allah kita bisa. Jadi info lagi rangkuman tidak saya jelaskan, intinya rumus seperti ini kalau kita masukkan beres, selesai. Saya sudah beri contoh integral 1 turunan 1. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.